Val, kamu tahu nggak isu terbaru yang ada di UNER itu loh, yang di Manifest? Apa itu? Isu apa? Ini loh. Wah, bener gak sih sekarang tuh zamannya orang benar dianggap salah, orang salah malah dimaklumin. Nah itu dia. Soalnya kalau dibiarin bakal berdampak ke kita semua, Val. Bener sih, bener sih. Nah, ini aja soal LGBT kita belum selesai, apalagi isu lainnya gitu. Padahal kita tahu lah ya, umat Islam tuh harus peka terhadap hal seperti ini, bener nggak? Tapi Val, kalau cuma berharap kita yang mikirin isu ini, kayaknya orang lain udah pada mikir hal yang berat deh, Val. Kalau mikirin kayak gini-ginian. Nah, bener banget, emang berat. Maka dari itu, menurutku ya, memperjuangkan kebaikan tuh harus bersama-sama dan terorganisir, bener nggak? Lah, kalau terorganisir berarti kita butuh organisasi dong, Val. Sedangkan lihat aja organisasi sekarang, udah yang nggak realistis lagi dan nggak sesuai lah, Val. Tapi kalau dipikir-pikir, ada nggak ya kira-kira organisasi atau UKM yang ngurusin hal kayak gitu? Nah, kita cari info dulu aja gimana? Boleh deh, Val. Oke. Yaudah pamit ya, Val. Aku udah kelas nih soalnya. Ya, aku juga ada acara di fakultas. Yaudah, duluan ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Nanti kita bahas di Surogen Exmo nanti malam aja ya. Oke, assalamualaikum. Permisi mas, saya Pala, mahasiswa baru UNER. Oh iya. Boleh kenalan mas, namanya siapa? Oh saya Haki dari FKM. Oke. Boleh untuk waktunya sebentar mas? Mau tanya seputar UKMKI. Udah kan masnya pakai jaket UKMKI. Oh ini, iya. Boleh. Kita coba ke ruang diskusi aja ya, biar lebih nyaman. Siap mas. Oke, ayo. Yuk. Jadi gini mas Haki. Saya sempat ngobrol sama teman saya membahas tentang isu terkini di Manifest UNER tentang LGBT. Mas Haki sudah pernah dengar infonya belum ya? Oh iya, tentang isu itu. Saya juga dengar. Kenapa emangnya? Iya mas, isu LGBT ini kan erat kaitannya sama Islam aja. Nah, apakah di UKM Kerohanian Islam ada pembahasan tentang isu ini nggak mas? Atau mungkin isu-isu lainnya? Insya Allah. Nah, sebelum itu saya izin jelaskan secara singkat dulu ya. Sebelum masuk bahasan isu tadi. Saya jelaskan tentang UKMKI itu seperti apa. Jadi UKMKI itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Airlangga yang tujuannya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, peran, dan juga fungsi civitas akademika sebagai aktivis dakwah kampus yang tujuannya untuk menunjang dan juga menegakkan adilul Islam sehingga bisa terwujud masyarakat yang islami dengan sebenar-benarnya. Nah, di UKMKI sendiri banyak sekali biro dan juga departemen. Untuk menyambung pertanyaan dari kamu, nah salah satu yang dibahas di departemen itu adalah namanya Departemen Sastra. Jadi seperti itu. Oke, ternyata ada ya mas departemen UKMKI yang membahas isu-isu terkini gitu ya? Benar. Oke. Oh ya mas, udah jam segini juga, saya mau izin pamit dulu. Oh gitu, ya siap. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Siap mas Haki, makasih banyak atas waktunya mas Haki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Is, jadi kemarin aku habis ketemu sama Mas Haki. Iya. Beliau itu pengurus UKMKI. Oh, Beliau bilang, katanya kalau di UKMKI juga membahas loh soal-soal LGBT itu. Menarik banget tuh. Berarti linear apa yang kita bahas tadi sama organisasi itu. Betul banget. Bisa tuh kita join ke situ. Join bareng yuk. Yuk. Beberapa tahun telah berlalu. Tibalah saatnya saya bisa mengambil peran lebih sebagai aktivis dakwah kampus dengan menjadi ketua umum
UKM KI 39 Universitas Airlangga yang akan memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan kebermanfaatan, serta semua itu dibalut untuk mengharap ridha Allah semata. BPI pun terbentuk. Badan Pengurus Inti adalah satuan unit kerja sebagai pemangku kebijakan umum untuk mengarahkan, memonitor, dan bertanggung jawab atas jalannya seluruh program kerja UKM KI 39. Setelah melalui diskusi panjang, BPI akhirnya menemukan nama kabinetnya, yakni Kabinet As-Soff, yang terinspirasi oleh salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Soff, khususnya di ayat keempat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dalam barisan yang teratur. As-Soff mencerminkan barisan yang teratur sesuai dengan namanya. Harapan besar kabinet ini adalah bagaimana menyatukan semua elemen-elemen dakwah yang ada di Universitas Airlangga dalam satu barisan yang teratur. Kemudian, untuk mendukung visi dan misi dari UKM KI 39 Kabinet As-Soff, dibentuklah biro dan departemen-departemen untuk dapat memaksimalkan fokus pada arah gerak kabinet. Biro Personalia mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ukhuwah, pengkaryaan SDM berdasarkan potensinya, pengembangan potensi SDM, peningkatan wawasan, dan lain sebagainya. Sehingga setiap pengurus siap untuk melanjutkan perjuangan dakwah yang berkelanjutan. Biro Personalia merupakan biro yang berfokus dalam manajemen SDM internal UKM KI. Departemen Kaderisasi sebagai wadah untuk mencetak kader UKM KI yang memiliki pandangan keislamaan yang syumul, humul, maupun memiliki akhlakul karimah. Departemen Kaderisasi UKM KI memiliki tugas untuk membentuk kader-kader UKM KI yang memiliki karakter 10 kepribadian muslim yang ideal sehingga nantinya mampu menjadi teladan dan aktor pemersatu umat di tengah masyarakat. Departemen Humas berperan sebagai penghubung UKM KI dengan pihak eksternal UKM KI, menjalin relasi, dan membangun ukhuwah baik antar organisasi maupun antar lembaga dakwah kampus. Oke, gitu ya. Jadi Departemen Humas berfungsi sebagai penghubung informasi antara UKM KI dengan pihak-pihak di luarnya. Berfokus pada kegiatan di bidang sosial masyarakat seperti pemberdayaan pada anak-anak binaan di 3 tempat, yakni Sansa B, Sansa C, dan Soskem, serta pengabdian di desa dan juga penjagaan lingkungan. Departemen kami berkontribusi dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Poin, pengabdian masyarakat dan juga visi misi UKM KI 39, yakni penyebaran dakwah yang inklusif. Departemen Syiar dan Kemakmuran Masjid bertanggung jawab mengadakan kegiatan di Masjid Nurul Zaman untuk meningkatkan ketertarikan para mahasiswa dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, kegiatan dari Departemen Syiar dan Kemakmuran Masjid dikemas dengan tema kekinian dan dekat dengan kaula muda. Departemen Syiar dan Kemakmuran Masjid berperan dalam menyelenggarakan serangkaian kegiatan di Masjid Nurul Zaman, sehingga nilai-nilai Islam yang bahagia, menyenangkan, dan menenangkan bisa tersampaikan kepada jamaah Masjid Nurul Zaman. Departemen Kemuslimahan berfokus untuk menyelenggarakan pergerakan muslimah dengan berbagai bentuk, seperti mengadakan berbagai kajian dengan tema seputar kemuslimahan, melakukan integrasi dakwah kemuslimahan di Universitas Airlangga bersama lembaga dakwah fakultas, dan juga membuat program-program yang dikemas dengan kekinian dan juga menarik.
Departemen Kemuslimahan bergerak dalam dakwah seputar kemuslimahan dan mengajak para mahasiswi muslim untuk berpakaian menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Berperan sebagai motor penggerak dalam aksi dan pergerakan mahasiswa Muslim Airlangga, khususnya di UKMKI. Berorientasi kepada kajian yang berlandaskan worldview Islam dan responsif terhadap isu dengan mempertahankan pemikiran Islam yang kuat. ICOP juga mengemban amanah untuk mengusahakan aliran keuangan dalam hal pemasukan maupun pengeluaran sesuai kaidah syariat Islam dalam rangka mendukung dan mewujudkan upaya dakwah di segala lini kehidupan. Departemen ICOP berfokus untuk mewujudkan aksi dan upaya kemandirian finansial secara syariah dan juga halal untuk internal UKMKI. Departemen ALC sebagai pusat untuk membumikan ayat suci Al-Quran di lingkungan Universitas Airlangga. Selain bergerak untuk membumikan ayat-ayat suci Al-Quran, ALC juga bergerak untuk meningkatkan pemahaman serta mentadaburi Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam berkehidupan. Departemen ALC, Al-Quran Learning Center UKMKI, Universitas Airlangga merupakan departemen yang menjadi pusat untuk membumikan ayat suci Al-Quran khususnya di lingkungan Universitas Airlangga. Departemen Media Kreatif dan Informasi berperan sebagai ujung tombak dakwah UKMKI melalui media online di era digital. Memiliki 3 fokus pada bidang kemediaan, yakni jurnalistik, desainer grafis, dan konten kreator. Departemen ini mengkomunikasikan dan mengemas informasi secara kreatif, unik, dan menarik kepada para stakeholder UKMKI dan masyarakat secara luas. Di Departemen Medcrafo, kita mengolah website dan juga berbagai media sosial UKMKI seperti TikTok, YouTube, dan juga Instagram sebagai penyedia informasi, yaitu informasi kajian ataupun informasi kegiatan UKMKI yang sangat menarik tentunya. Itu bisa berupa foto, video, ataupun tulisan. Inilah kami, UKMKI 39 Kabinet Assof Universitas Airlangga. Islam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak Mungkin lah. Dan sesuai juga dengan nama kabinet ya, ASOF, di mana yang ditekankan itu ukhuwahnya gitu di UKMKI di tahun ini kayak gitu. Satu barisan gitu Mas ya. Betul, bener banget. Oke, soal pesan-kesan ya teman-teman. Jadi kesan-pesan saya selama berada di UKMKI adalah saya merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan lingkungan yang sangat positif serta suportif, lingkungan yang sangat agamis, dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya setiap saat, mulai dari kita berproses bersama, berjuang bersama, hingga melalui segala suka dan duka bersama. Karena aku udah ikut 2 tahun dan di tahun kedua ini alhamdulillah bisa jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, mulai dari proker-prokernya, dari kegiatan RMA, Genex, mau kegiatan studi banding, lalu jalan-jalan ke Semarang ya waktu itu, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya itu sangat berkesan sekali gitu. Dan itu menjadikan kenangan yang indah buat aku sendiri gitu, di UKMKI. Jujur pada awalnya saya tidak pernah punya rencana untuk bergabung ke UKMKI, hingga suatu ketika saya diajak teman saya untuk bergabung. Pada awalnya saya ragu karena khawatir tidak bisa membagi waktu dan lain sebagainya. Namun saya pun akhirnya memutuskan untuk bergabung ke UKMKI, dan itu adalah pilihan yang sangat tepat bagi diri saya. Dan juga program kerjanya sangat bermanfaat. Lalu juga saya bisa mengembangkan hard skill, soft skill, relasi, dan lain sebagainya. Serta apa yang saya dapatkan di UKMKI bisa saya aplikasikan untuk SKI FH. Namun yang paling penting di sini adalah saya bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam diri saya. Kalau aku sendiri lebih ke pengalaman sehari-hari ya Mas ya. Maksudnya aku ini kan ikut UKMKI itu waktu posisi maba ya. Nah, di situ aku menemukan sebuah lingkungan yang unik gitu Mas, dimana hubungan antara senior dan junior ini nggak berpaku banget gitu. Jadi kita bisa sharing antar satu sama lain, bisa saling support, tapi kita juga tahu gitu batasan kita, tahu kapan harus kita lagi gitu Mas. Dan aku juga sering gitu ya sharing juga sama mas-mas yang udah lulus juga dari UKMKI gitu, tentang masalah-masalah yang saya temukan di perkuliahan gitu. Dan Masya Allah, insight-insight yang saya dapatkan itu banyak banget gitu. Jadi Kabinet ASOF ini merupakan tahun ketigaku di UKMKI, atau bahkan 3,5. Karena ketika magang UKM pun aku sudah memilih UKMKI ini untuk tempatku berproses nantinya. Nah di sini aku menemukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa menurutku ya, dan juga bisa membentuk karakterku untuk bisa lebih baik di Universitas Airlangga ini sendiri. Di sini aku menemukan suatu keluarga yang sangat berarti, di mana kami bisa saling mengingatkan untuk bisa terus semangat dalam menjalankan kebaikan, terutama menegakkan kebenaran gitu ya di bumi Airlangga. Nah di situ aku juga menemukan orang-orang yang sangat istiqomah dalam menjalankan kebaikan, dalam beribadah, dan juga terus semangat dalam berprestasi. Di situ aku mulai termotivasi untuk bisa ya ikut bersama-sama seperti mereka memperjuangkan kebaikan, menegakkan kebenaran di bumi Airlangga itu sendiri. Nah jadi harapanku ya teman-teman, kalian sebagai next generasi di UKMKI UNER tentunya ya bisa terus semangat dalam menjalankan kewajiban, dan juga jangan menyerah jika nantinya mendapatkan kesulitan. Karena sesungguhnya ya, jika dakwah kalian itu mudah, itu pasti sebenarnya ada yang salah. Jadi perlu diperhatikan lagi. Memang dakwah itu tidak mudah, tentunya kita perlu bersama-sama dan saling menguatkan, seperti itu. Program kerja yang paling berkesan adalah UKMKI di sini, karena mungkin kerjanya juga ya dari UKMKI, di mana pertama kalinya teman-teman diterjunkan langsung di desa, dan keterlibatan dari panitia yang baik dari UKMKI sendiri ataupun dari eksternal sangat kuat sekali gitu, sehingga meskipun program kerjanya barangkali tidak berdampak secara signifikan pada masyarakat, tetapi hal-hal ini meninggalkan kesan baik pada desa itu sendiri. Oke, kalian tahu nggak video yang di APW itu yang tentang wisuda-wisuda? Nah itu yang ngedit aku loh, sama Tiara sih dikit. Bercanda. Oke. Dari APW itu aku dapat hikmah sih. Ternyata alumni UKMKI itu sulit dicari. Upsi.
Udah itu doang sih. Saya mengikuti kontur dan juga jauhlah ke Universitas Diponegoro Semarang. Kenapa begitu? Karena bagi saya selama saya berada di Semarang dan juga melakukan jauhlah, saya belajar banyak sekali hal dan terutama saat saya mengikuti studi banding, saya belajar banyak banget ilmu baru dari teman-teman yang ada di sini. Selain itu, saya juga mengalami banyak kenangan di sana, terutama saat saya mengikuti wisata ke tempat-tempat yang sangat indah dan juga cantik. Jadi saat saya belajar, saya juga berwisata gitu. Jadi itu adalah salah satu kegiatan yang sangat berkesan bagi saya selama menjadi pengurus UKMKI 39. Ya, harapanku kedepannya bisa semakin menjaga lingkungan ini ya Mas, yang mana lingkungan ini kan inklusif dan juga sportif gitu ya antara semua pihak yang ada di dalam UKMKI, dan tentunya yang dikedepankan adalah nilai-nilai Islamnya gitu ya, supaya mahasiswa ini walaupun berkuliah di universitas umum tapi kita bisa melakukan kita benar banget. Nah mungkin kalau dari aku sendiri ya pesannya tetap semangat dan kata menyerah, dan selalu niatkan tulus karena Allah dan terus berjuang di jalan dakwah ini, karena memang jalan dakwah ini gak mudah, jadi kita perlu bantuan dan perlu pertolongan dari Allah dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Itu sih. Nah, harapan saya untuk UKMKI, semoga UKMKI selalu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dan UKMKI dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Aku berharap semoga UKMKI ini selalu memberikan warna bagi orang-orang sekitarnya, menjadi sumber inspirasi bagi sekelilingnya. Aku juga berharap semoga teman-teman yang sudah bergabung di UKMKI ini selalu merasa bersyukur dan bangga, karena menurut saya teman-teman yang bergabung di UKMKI ini merupakan orang-orang terpilih, karena mereka yang merelakan waktunya untuk berjihad di jalan Allah SWT. Dan semoga apa yang kita dapatkan di UKMKI ini dapat kita amalkan, dan semoga kita semua nggak pernah berhenti untuk terus menjadi orang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan terima kasih. So, jangan lupa buat kalian join UKMKI 40 karena bakal banyak banget yang kalian bisa dapetin di sini, dan kalian dijamin kita bakal bahagia dan seru-seruan banget setiap harinya. So, ditunggu partisipasi kalian di UKMKI 40. Hai, aku punya satu kata buat teman-teman semua. Semangat. Dadah. Dadah. Sudah genap satu periode kepengurusan kita bersama. Sebagai UKMKI 39 Kabinet Asof. Suka duka, tangis tawa, perih dan kesenangan dalam perjuangan menjadi aktivis dakwah kampus telah berhasil kita lalui bersama. Menjadi aktivis tidak seenak yang dikatakan orang-orang. Banyak orang berkata menjadi aktivis itu enak, apalagi aktivis dakwah kampus. Padahal kenyataannya ya begitulah. Menjadi aktivis dakwah kampus, kita akan digempur oleh begitu banyak tugas dan tanggung jawab, khususnya tanggung jawab moral. Tapi semua itu merupakan hal yang harus dijalani oleh kita untuk menjadi manusia yang benar-benar memanusiakan manusia. Terkadang kita memang membutuhkan rintangan yang sulit untuk membentuk kita sebagai seorang aktivis dakwah kampus. Coba deh kita flashback sebentar pada saat awal mula kita bergabung dengan UKMKI. Sekarang orang-orang yang saat ini ada di samping kita, apakah dulu sudah seakrab ini? Sekarang ketakwaan kita, apakah
Apakah sudah setaat ini? Kita terus belajar dan belajar agar impian kita sebagai aktivis dakwah tercapai. Dan begitulah sedikit kisah kita. Perjuangan bersama ini akan selalu terasa indah dan tak terlupakan. Terima kasih kawan-kawanku. Semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah pada setiap langkah kita ke depannya. UKMKI 39, Kabinet Asof, bersatu dalam barisan, teratur menuju ketaatan. Thank you.